Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Firmansyah, calon guru penggerak angkatan 11 untuk Kabupaten Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara bersama kepala sekolah saya di tempat saya bertugas, yaitu di SDN Cisarua, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, bersama Bapak Entang Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya Bapak. Bagaimana kabarnya Pak Entang? Alhamdulillah saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Ini saya dari guru penggerak akan melakukan wawancara Oh iya, terkait pengambilan keputusan di instansi yang Bapak pimpin, tentunya di SDN Cisarua. iya. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang mungkin Bapak diperkenankan untuk menjawab, namun apabila tidak berkenan juga Bapak dipersilahkan untuk tidak menjawab. Siap Bapak. Baik, mantap. Selama ini selama Bapak menjabat ya, baik di instansi sekarang atau di instansi sebelumnya, Iya. bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika, pembunuhan moral, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Akbar sebagai guru penggerak yang mungkin hari ini mengadakan wawancara dengan saya sebagai kepala sekolah di SDN Cisarua. Begini Pak, kalau kasus-kasus mungkin yang sama-sama mengandung kebaikan, yang mengandung kebaikan. Nah, saya mungkin sebagai kepala sekolah itu tidak mungkin kedua-duanya diambil keputusan, tetapi mungkin hanya salah satu saja dulu yang kita ambil. Misalkan yang tadi kasus yang berupa dilema etika dan kasus yang mungkin yang sudah jelas dan pasti. Ini saya pertama-tama ini akan mungkin bisa berdiskusi baik mungkin dengan teman sejawat, kemudian dengan staf guru yang ada di sekolah, mana keputusan yang harus diambil gitu ya. Jadi saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri gitu ya. Jadi kita berkolaborasi, kemudian kita sebagai teamwork harus bersama-sama mengambil keputusan tersebut. Nah, ini kita kan biasanya dilihat dari situasi dulu ya Pak ya. Situasi di lingkungan sekolah, situasi siswa, situasi guru-guru. Nah mungkin itu Pak yang akan saya lakukan. Oh ya, jadi kalau dari cara Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang dilema etika itu dengan adanya bersama guru, begitu ya Pak ya? Iya, betul. Oke, nah kalau selama ini ya bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ya Pak? Iya. Terutama untuk kasus-kasus yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. Seperti itu Pak. Nah, mungkin pertama yang saya ambil sebagai
kepala sekolah, ini mungkin kita harus melihat dulu eh, kebermanfaatannya bagi warga sekolah. Itu mungkin bisa saja keputusan A baik, ya baik, keputusan A baik, tetapi tidak menyeluruh, tidak ke semua. Tetapi misalkan ada keputusan B, istilahnya itu menyeluruh, baik bagi keseluruhan yang ada di sekolah. Nah mungkin itu yang diambil itu yaitu keputusan untuk menjadi bahan pertimbangan, jadi yang bermanfaat bagi warga sekolah semua gitu ya. Itu mungkin ya, atau menjadi apalah, dengan mempertimbangkan kondisi sekolah kita gitu. Itu mungkin saja jawabannya Pak. Oh, seperti itu. Iya. Di dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini diambil dari kebermanfaatannya terhadap banyak orang. Iya, benar sekali Pak. Itu jadi manfaatnya harus terasa oleh semua warga gitu, warga sekolah khususnya. Ya. Nah, kalau tadi tentang kebermanfaatannya, nah kalau langkah-langkah Bapak dalam mengambil keputusan ini atau prosedur ya, langkah-langkah atau prosedur yang Bapak lakukan selama ini. Seperti itu. Baik, mungkin jawaban dari saya tidak akan panjang lebar Pak ini mah ya. Ya. Jadi yang pertama itu saya itu akan meminta pertimbangan dulu Pak ya. Ya. Pertimbangan, kemudian kebermanfaatnya. Ini menjadi bahan pertimbangan juga. Seperti apa ya? Seperti kondisi ya, baik itu kondisi siswa, kemudian kondisi orang tua murid itu bisa dijadikan pertimbangan gitu Pak, sehingga kita berharap keputusan tersebut kalau sudah dipertimbangkan atau sudah diputuskan, nah kita berharap bisa artinya itu bisa meminimalisir gitu ya, meminimalisir. Kadang-kadang kan kalau membuat keputusan itu kadang-kadang sebagian ada yang misalkan tidak setuju, yang misalkan yang si satu lagi misalkan setuju. Nah kita sebagai pimpinan ya tadi yang bisa meminimalisir keputusan itu bisa diterima gitu dengan baik gitu Pak. Itulah mungkin jawabannya Pak. Berarti memang ya dalam langkah-langkah yang Bapak lakukan itu seperti melakukan pertimbangan terlebih dahulu ya, bersama melihat kondisi betul. karakteristik siswa Iya, seperti itu ya, dan orang tuanya juga. Iya. Berarti dalam langkah-langkahnya itu jadi ada supaya tidak meminimalisir. Iya betul Pak. Jadi keduanya lah bisa diterima gitu keputusannya dengan baik. Nah, lalu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, mungkin kalau hal yang efektif, pertama-tama kita itu adanya komunikasi Pak ya. Komunikasi, kemudian ya adanya perbincangan gitu ya, komunikasi dengan semua warga sekolah gitu Pak. Jadi kemudian itu tidak diambil pihak sendiri. Jadi tadi yang ditanyakan oleh Bapak itu mengambil keputusan ya. Keputusan itu pertama ada komunikasi, ada perbincangan dengan warga sekolah. Nah sehingga selain itu juga bisa dengan siswa itu sendiri
seperti itu Pak, atau dengan staf lainnya. Nah ini kan secara tidak langsung bisa bisa beradaptasi ya, bisa beradaptasi yang diperlukan gitu oleh tadi dengan jalan komunikasi tersebut Pak. Ya. Iya. Berarti berdasarkan pengalaman Bapak, berarti hal yang paling efektif dalam mengambil keputusan itu dengan adanya komunikasi begitu Iya, ya Pak ya? iya betul Pak, komunikasi yang Iya. baik. Iya. Jadi tidak istilahnya itu tidak ujuk-ujuk. tidak ujuk-ujuk gitu Pak ya. Jadi jangan sampai miskomunikasi. Iya. Gitu ya. Oke. Nah, kalau ini nih berkaitan pengambilan keputusan juga ya. Iya. Nah, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu gitu dalam sebuah penyelesaian tugas dilematika? Apakah misalnya Bapak langsung menyelesaikannya teh? Ada kasus dilematika langsung diselesaikan di tempat atau ada jadwal khusus gitu untuk menyelesaikan kasus dilematika, baik bentuk atau prosedur apa seperti apa yang Bapak jalankan? Nah mungkin kalau pertanyaan yang ini Pak ya, masalah penjadwalan di seperti kasus mungkin tidak dijadwal Pak ya. Nah tidak terjadwalkan karena kan kalau saya menjadwalkan jadi sudah tahu Kak, minggu besok tanggal segini, tanggal 5 bakal terjadi kasus, saya jadwalkan. Nah, tetapi mungkin saya mengambil untuk penyelesaian kasus tersebut, karena kasus tidak bisa diprediksi apa ya. Kasus itu tidak bisa diprediksi kapan terjadi atau di mana terjadinya, tetapi mungkin saya mengambil keputusan ini tergantung pada ini maksud dengan ciri-ciri atau karakteristiknya ya. Karakteristik kasusnya tersebut, artinya apabila kasus tersebut tidak cepat diselesaikan, itu mungkin akan berlarut-larut Pak ya, akan menimbulkan dampak yang kurang baik. Nah maka otomatis untuk penyelesaian kasus tersebut, kalau kasus tersebut bisa diselesaikan secara langsung, nah ini kan lebih baik Pak ya, lebih baik. Jangan sampai ada kasus itu ditunda. Nah itu juga akan terlihat jelek juga ya. Jadi kasusnya itu ya, kalau ada kasus ya mungkin segera diselesaikan begitu. Iya. Mungkin dari tadi yang Bapak katakan, jadi memang ya penjadwalan ini tidak memiliki jadwal. Iya Pak, betul. Karena kasus itu datangnya secara tiba-tiba. Nah betul Pak. Kalau ada jadwalnya mungkin itu dukun. Betul Pak, paranormal. Karena saya bukan paranormal ya Pak ya. Jadi mungkin dari kasus-kasusnya Bapak melihat ada skala prioritas. Nah itu betul Pak, skala ini prioritas harus segera diselesaikan, atau ini harus nanti ditunda dulu. Nah betul Pak, seperti itulah gambarannya gitu. Oke, baik. Nah dalam pengambilan keputusan ini, apakah Bapak ada seseorang gitu atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah mungkin kalau ada kasus seperti ini, kita misalkan ambil contoh ya Pak, kasus si A dan si Z misalkan ya. Misalkan ini ambil kita contoh. Nah kemungkinan dari si A dan si Z itu mungkin harus ada masukan atau penjelasan ya Pak. Harus ada penjelasan dari kedua belah pihak tersebut. Otomatis manfaat
atau modalnya itu harus dipertimbangkan dulu. Jadi tidak sekonyong-konyong memvonis yang ini yang salah atau yang ini yang benar, nggak bisa kan? Iya, Tapi harus ada komunikasi antara si A dan si D tersebut sehingga dapat terlihat manfaat dan mudarat tersebut. Nah, terkadang mungkin juga semakin banyak pendapat ya. Jadi kita juga kan pusing Pak ya. Kalau dari pendapat ya istilahnya dari yang lain, oh pendapat ini maksudnya kitanya yang bikin pusing Pak ya. Iya, betul. Tapi kalau yang misalnya kasusnya si A dan Z itu kan bisa diklarifikasi gitu ya. Nah itu sehingga bisa menelisir kasus tersebut kan ya. Iya. Nah seperti itulah Pak. Iya. Iya. Iya, memangnya kalau harus semakin banyak kita misalnya meminta pendapat ke orang lain, tapi Betul Pak, seperti itu. kebanyakan juga. Nah, itu iya. Jadi Betul, Pak. pusing. Jadi pusing kitanya Pak. Oke Pak, ini pertanyaan terakhir dari saya. Iya. Dari semua hal yang telah disampaikan ya, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman-pengalaman Bapak yang berkaitan dengan mengambil keputusan dilema etika? Ya, mungkin apa yang tadi ditanyakan oleh Pak Akbar, ini masalah manfaat ya Pak, masalah manfaat atau pengalaman saya selaku kepala sekolah. Mungkin saya juga mengakui, jadi kepala sekolah itu bukan satu-satunya pengambil keputusan yang sah ya. Itu saya mengakui, saya juga sama seorang manusia yang tidak luput dari kehilapan ya Pak ya. Karena ada pepatah manusia itu tidak baik selalu bukan malaikat, kemudian atau kesalahan atau kekurangan itu bukan setan ya Pak ya. Nah itu manfaatnya ini banyak jelas bagi saya sebagai seorang, walaupun berat tetapi ya ini sudah menjadi kewajiban saya. Yang utama mungkin ketika saya menyadari kita harus banyak membaca ya Pak ya. Harus banyak literasi lah ya. Literasi atau secara kerennya sekarang kan literasi numerasi ya Pak. Nah itu mungkin saya dituntut ke sana ya, banyak membaca atau literasi dan numerasinya harus bagaimana, kemudian ya menyerap inspirasi ya, menyerap inspirasi itu datanya kan bukan dari buku saja, dari teman-teman kan bisa ya, dari teman sejawat, dari guru, bahkan kan dari siswa juga. Itu siswa juga itu kan kalau baik ya kita ambil. Nah itu mungkin yang harus saya dalami lagi, mungkin karena saya banyak kekurangannya itu bisa ya, itu yang tadi itu harus banyak mencari informasi, kemudian ya informasi kan bermacam-macam, baik dari sekarang, apalagi sekarang ya Pak ya, sudah ada mana ya seperti ini kan. Seperti ini kan. Nah ini mungkin kalau yang baik-baik itu ya menjadi artinya itu menjadi tuntutan saya sebagai pemimpin. Nah harus banyak harus banyak bertanya, harus banyak membaca buku ya, literasi numerasi seperti itu tadi Pak. Itu mungkin karena kan sejelek-jeleknya orang ya, atau sekurang-kurangnya orang, pasti kita itu tidak bisa memvonis orang tersebut kurang atau lebih. Pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Itu mungkin saja itu Pak Akbar yang saya bisa jawab atau saya paparkan kepada Pak Akbar gitu ya. Mantap sekali Pak ya.
Baik Pak, terima kasih ya. Terima kasih juga untuk wawancara hari ini. Semoga nih jawaban-jawaban Bapak bisa menjadi acuan bagi saya ke depannya ya. Jadi kalau jadi pemimpin di sini itu harus bisa menjadi orang yang mampu berkomunikasi dengan Iya, baik ya, sama-sama Pak. terutama bersama guru, murid, orang tua dan yang lainnya. Sebagai kita agar kita bisa mengetahui karakter ya dari masing-masing Iya, betul, betul orang. sekali Pak, betul sekali. Karena memangnya yang Bapak pimpin atau nanti yang dipimpin itu bukan robot gitu, bukan yang tanpa perasaan. Betul. Dia Iya, betul Pak. harus Betul. ada pendekatan Pendekatan, tertentu ya ya. pendekatan itu Jadi perlu di itu ini. juga mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Nah, itu yang utama. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya. Saya cukup Sama-sama, sekian. ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita analisis hasil wawancara yang telah dilakukan ya. Nah, berkaitan dengan hal yang menarik dan pertanyaan mengganjal. Nah, hal yang menarik pada saat wawancara yaitu untuk menentukan suatu keputusan berdasarkan nilai kebajikan atau dengan melihat kebermanfaatannya bagi setiap warga sekolah. Lalu adanya skala prioritas dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Tentunya kalau kita pikirkan kembali, adanya skala prioritas ini mengindikasikan bahwa keputusan yang diambil itu berdasarkan pengujian terlebih dahulu. Apabila misalnya keputusannya tersebut berat, maka akan dilakukan pengujian terlebih dahulu. Kalau sesuai dengan modul 3.1, walaupun tidak secara mendetail dijelaskan pada saat wawancara, hanya dengan adanya skala prioritas ini berarti mengindikasikan bahwa dalam pengambilan keputusan itu tidak secara ujug-ujug, tapi adanya pemikiran terlebih dahulu seperti itu. Rencana ke depan dalam pengambilan keputusan perlu didasarkan pada prosedur dalam menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan keputusan agar kualitas dari sebuah keputusan dapat meningkat. Selain itu, adanya diskusi terbuka terhadap masalah dan adanya penerimaan terbuka bagi siapapun ya, termasuk masukan dari wakil kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua dapat menciptakan keputusan yang adil, jelas, dan bijaksana. Nah, untuk pengukurannya sendiri, seberapa efektifkah gitu sebuah keputusan yang diambil itu dengan melakukan refleksi, lalu meminta umpan balik, serta mengadakan evaluasi ya secara kontinu bersama orang-orang atau warga sekolah yang merasakan keputusan tersebut. Nah, tentunya kegiatan pengukuran efektivitas pengambilan keputusan tersebut dapat menjadi acuan, dapat menjadi gambaran, dapat menjadi sebuah fondasi agar pengambilan keputusan bisa menjadi lebih baik dan tepat lagi. Nah, untuk penerapan dalam pengambilan keputusan, saya sendiri akan melaksanakan 4 paradigma, 3 prinsip berpikir pengambilan keputusan, dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Nah, dengan adanya pertimbangan masukan dari warga sekolah, jadi nanti itu ditambah lagi dengan berbagai masukan dari warga sekolah tentang keputusan yang akan diambil. Lalu akan diadakan penjadwalan untuk mengukur seberapa efektifkah keputusan yang diambil melalui kegiatan refleksi, umpan balik, dan evaluasi. Nah, sehingga nantinya dapat menjadi keputusan yang betul-betul matang dan efektif bagi lingkungan sekolah beserta warganya. Seperti itu.